Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Mungkin langsung saja saya Naqwa Ridho Rasulullah sebagai mahasiswa Universitas PTIQ Jakarta ingin mempresentasikan materi saya tentang ulumul Quran yang berjudul Makkiyah dan Madaniyah. Adapun definisi Makkiyah dan Madaniyah adalah di dalam studi ulumul Quran setidaknya ada 6 tema pokok utama yang sering dijadikan bahasan. Keenam tema tersebut antara lain asbab an-nuzul, munasabah, Makkiyah, Madaniyah, nasikh dan mansukh, qiraat dan israiliyat. Keenam tema tersebut dapat berfungsi sebagai perangkat ataupun alat analisis dalam studi Al-Quran. Pertumbuhan dan perkembangan umat Islam ditandai dengan 2 fase utama, yaitu ada periode Mekah dan periode Madinah. Pada dasarnya wahyu ilahi dalam batas-batas tertentu merupakan tanggapan atas keadaan khusus yang dihadapi pada setiap periode tersebut. Wahyu Al-Quran diterima Nabi Muhammad SAW selama kurang lebih 23 tahun, 12 tahun, 5 bulan 13 hari ketika beliau berada di Mekah dan 9 tahun 9 bulan lebih ketika beliau berada di Madinah. Dalam rentang waktu ini banyak peristiwa penting yang terjadi. Di antaranya adalah hijrah beliau dari Mekah menuju Madinah. Al-Quran yang diterimanya pun sebagian turun ketika beliau berada di Mekah, sebagian di Madinah. Di perjalanan dan daerah lain selain Mekah dan Madinah. Ilmu Makkiyah Madaniyah termasuk dalam kategori ilmu riwayah. Justru itu, ia tidak dapat diketahui kecuali melalui riwayat dari sahabat, karena hanya merekalah yang menyaksikan turunnya ayat-ayat Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW dalam suasana, tempat dan masa tertentu, ataupun juga boleh melalui riwayat tabi'in yang mereka terima dari para sahabat. Ada 2 cara yang dapat digunakan dalam mengetahui Makkiyah Madaniyah, yaitu simai atau riwayat dan kiasi atau membandingkan ayat tanda Makkiyah dan Madaniyah dengan struktur ayat yang terdapat dalam surat. Penelusuran ayat maupun surat yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW mendapat perhatian lebih dari beberapa ulama. Ada yang mengelompokkan ayat atau surat Al-Quran berdasarkan waktu turunnya, dan ada juga yang mengelompokkan dan melihat tempat turunnya wahyu. Pengetahuan tentang pengelompokan ayat Al-Quran ini kemudian lebih dikenal dengan ilmu Makkiyah dan Madaniyah. Jumhur ulama sepakat bahwa dalam memahami ayat-ayat Al-Quran, seorang penafsir haruslah menggunakan perangkat-perangkat tafsir. Hal ini dilakukan agar para penafsir Al-Quran tidak melakukan penyimpangan yang terlalu jauh ketika menafsirkan Al-Quran. Teori Makkiyah Madaniyah sebagai salah satu kajian historis tentang ayat-ayat atau surat Al-Quran termasuk bagian dari perangkat tafsir yang digagas oleh ulama mutaqaddimin dan kemudian dikembangkan oleh ulama kontemporer. Kemudian Makkiyah Madaniyah menurut ulama klasik. Menurut Az-Zarqani, sebagaimana dikutip oleh Muhammad Amin Soma, ia menegaskan bahwa tidak ada jalan atau cara lain untuk mengenali Makkiyah Madaniyah kecuali hanya berdasarkan informasi yang sampai dari para sahabat dan tabi'in. Dengan kata lain, pengetahuan tentang Makkiyah Madaniyah tergolong ke dalam kelompok ilmu simai atau pendengaran dan periwayatan, yaitu tidak bisa direkayasa selain apa adanya. Alasan Az-Zarqani karena Nabi Muhammad SAW sendiri tidak pernah menjelaskan perihal ilmu Makkiyah Madaniyah, karena kaum muslimin pada masa itu tidak membutuhkan ilmu semacam ini. Para sahabat menyaksikan langsung penyampaian wahyu dan proses penurunan Al-Quran. Mereka juga mengetahui tempat, waktu, dan latar belakang turunnya ayat-ayat Al-Quran. Ulama lain diantaranya Ja'bari memungkinkan seseorang untuk mengenali ilmu Makkiyah Madaniyah
melalui pendekatan analogi di samping pendengaran atau riwayat. Menurutnya, ada dua cara mengenali Makkiyah dan Madaniyah, yaitu dengan cara simai ataupun dengan cara qiyasi. Cara simai yaitu proses penurunan dan penyampaian Al-Quran itu sendiri kepada kita berjalan apa adanya. Sementara cara qiyasi yaitu berdasarkan sejumlah ciri-ciri khusus yang telah disebutkan sebelumnya. Sementara Jalaluddin As-Suyuti menggolongkan ilmu Makkiyah Madaniyah ke dalam bagian ilmu ijtihadi. Secara sederhana, Makkiyah berarti ayat-ayat Mekah, sedangkan Madaniyah berarti ayat-ayat Madinah. Hanya saja para ulama berbeda pendapat dalam memahami tema ini. Atas dasar apa kategori Mekah dan Madinah ditentukan. Setidaknya klasifikasi ayat-ayat tertentu sehingga disebut Makkiyah maupun Madaniyah biasanya dipahami melalui tiga cara. Pengertian Makki dan Madani menurut Az-Zarkashi ada tiga pendapat. 1. Kategori tempat. Berarti Makkiyah adalah ayat-ayat diturunkan kota Mekah, sedangkan Madaniyah adalah ayat-ayat yang diturunkan di kota Madinah. Yang kedua, kategori waktu ataupun zaman. Berarti Makkiyah yaitu ayat-ayat yang turun sebelum hijrah, sedangkan Madaniyah adalah ayat-ayat yang turun setelah hijrah. Adapun yang ketiga, kategori mukhatab ataupun tolak ukur isi. Berarti Makkiyah adalah ayat-ayat yang menyinggung orang-orang Mekah, sedangkan Madaniyah adalah ayat-ayat yang menyinggung orang-orang Madinah. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Apabila ada kata-kata salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.